Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa mengikuti mata pelajaran pada pagi hari ini. Diharapkan teman-teman bisa mengikutinya dengan tenang dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk kesempatan kali ini saya Muamil Yakin akan membawakan materi atau akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian HAM, manfaat HAM dan lain-lainnya. Berikut ulasannya. HAM atau hak asasi manusia. Berikut poin-poin yang akan saya ulas. Di sini ada konsep dasar HAM, ada pengertian HAM menurut ahli, macam-macam HAM, kewajiban warga negara, dan pengadilan HAM. Yang pertama, konsep dasar HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Maksudnya, hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Kemudian pengertian HAM menurut para ahli. Di sini dipaparkan beberapa pendapat tentang HAM oleh beberapa ahli dari beberapa pendapat ini. Walaupun ada perbedaan, namun pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip yang sama. Yang pertama, HAM menurut Miriam Budiarjo. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Menurut Miriam, dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Kemudian, menurut Thomas Jefferson, HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Maksudnya, kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Kemudian, Universal Declaration of Human Rights. Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan. Seru sekalian alam sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia. Dengan maksud, oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi. Dan yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. C. Macam-macam HAM. 1. Hak asasi sipil atau civil rights. Hak pribadi yang dimiliki setiap orang seperti hak untuk hidup, memeluk agama, kebebasan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tercantum dalam pasal 28A, B, D, E, dan G, serta I. Seperti contoh dalam pasal 28A dikatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Saya ambil contoh lagi pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Dan ayat 3, setiap orang berhak atas status keluarga negaraannya. Macam-macam hak asasi manusia yang selanjutnya yaitu hak asasi politik atau political rights. Hak-hak yang dimiliki setiap orang di bidang politik seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, memasuki organisasi sosial politik, serta hak-hak mengajukan petisi dan kritik atau saran, tercantum dalam pasal 28D, E, dan G.
Saya ambil contoh dalam pasal 28D ayat 3 dikatakan setiap warga negara memperoleh kesempatan dalam pemerintahan. 28E ayat 3 berkata setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir pasal 28G ayat 2 dikatakan setiap orang berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi atau economy rights. Hak ekonomi yang dimiliki oleh setiap orang seperti hak untuk memilih sesuatu barang atau rumah, tanah, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain. Hak membeli dan menjual, hak memanfaatkan barang milik pribadi, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, hak berusaha memperoleh penghidupan yang layak, dan sebagainya. Tercantum dalam pasal 28D dan H. Seperti contoh dalam pasal 28D ayat 2 dikatakan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28H ayat 1 dikatakan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Macam-macam hak asasi manusia. Yang terakhir ada hak asasi sosial budaya atau social and cultural rights. Hak yang dimiliki setiap orang di bidang kehidupan sosial budaya seperti hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pelayanan sosial, hak memperoleh pelayanan kesehatan, kebebasan bergaul dalam masyarakat, kebebasan berhasil karya, dan hak mengembangkan kebudayaan yang disukai. Tercantum dalam pasal 28C, F, dan H. Seperti yang dikatakan dalam pasal 28C ayat 1, dikatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologis, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam ayat 2 dikatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 4. Kewajiban warga negara. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di sini kewajiban berarti suatu keharusan, maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun. Wujud hubungan antara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa peranan atau role. Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki. Banyak sekali kewajiban warga negara yang harus dilakukan. Ada 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain seperti yang dicantumkan dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang 45. 2. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Tercantum dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 45. Yang ketiga, setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tercantum dalam pasal 68 UU nomor 39 tahun 99. 4. Setiap warga negara berkewajiban ikut serta dalam usaha mempertaruhkan dan keamanan. Pasal 30 UUD 945. Yang 5. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 27 UUD 45. Yang terakhir ada setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir, E. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan baik di negara Indonesia maupun di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pasal 4 dan 5 UU Nomor 26 Tahun 2000. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Pengadilan HAM, maka Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Dalam Pengadilan HAM ada hakim ad hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 28 UU Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Pasal 6 UU Nomor 26 Tahun 2000.